Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum Islam yang mukhtalaf? Mukhtalaf yaitu diperselisihkan atau tidak disepakati. Maksudnya, tidak semua ulama menjadikan beberapa sumber hukum ini sebagai rujukan untuk memutuskan suatu perkara. Jadi, kalau kemarin tentang sumber hukum Islam yang muttafaq, semua ulama sepakat bahwa 4 sumber hukum itu sebagai rujukan. Kali ini, tidak semua menggunakan sumber hukum ini sebagai rujukannya. Itu yang dimaksud dengan mukhtalaf. Macam-macam sumber hukum Islam mukhtalaf. 1. Istihsan. Secara bahasa artinya menganggap baik. Secara istilah artinya berpindahnya seorang mujtahid dari kias jali atau jelas kepada kias khafi atau samar, atau dari ketentuan umum kepada ketentuan khusus karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Artinya yang asalnya tidak diperbolehkan menjadi boleh karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid tersebut. Ini bukan tentang ibadah mahdhah. Contoh, transaksi tanpa menggunakan akad diperbolehkan menurut istihsan. Jadi begini, salah satu rukun jual beli adalah akad. Apabila tidak ada akad maka tidak sah. Tetapi menurut istihsan, boleh jual beli tanpa menggunakan akad. Misal jual belinya bentuk online atau kita belinya di supermarket atau swalayan. Kan tidak menggunakan akad. Diperbolehkan menurut istihsan. Contoh lain, wanita yang haid boleh membaca Al-Quran dengan alasan wanita tersebut seorang hafidhah. Seorang hafidhah kalau sedang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, dikhawatirkan akan lupa. Maka diperbolehkan untuk murajaah atau mengingat kembali hafalan Al-Qurannya. Ulama yang menggunakan istihsan sebagai sumber hukum Islam adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Yang kedua, maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah tidak adanya dalil syara' untuk menyetujuinya atau menolaknya, tetapi membawa manfaat bagi umat. Artinya, perbuatan tersebut tidak ada dalil yang menyetujui atau menolaknya, tetapi membawa manfaat bagi umat. Contoh, pembukuan Al-Quran, membangun penjara, adanya buku nikah, atau rambu-rambu lalu lintas. Beberapa contoh tersebut tidak ada atau tidak dilakukan pada zaman Rasulullah. Kemudian sekarang ada dan berlaku. Karena tidak ada dalil yang menyetujui atau menolaknya, tetapi karena baik untuk umat, maka boleh. Ulama yang menjadikan maslahah mursalah sebagai sumber hukum adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang ketiga, istishab. Secara bahasa selalu menemani atau menyertai. Secara istilah menjadikan hukum yang telah ada pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubahnya. Contoh, seseorang berwudu pada jam 12 karena akan mengerjakan sholat zuhur. Sampai jam 3 pada saat dia akan mengerjakan sholat asar, dia tetap dalam keadaan suci atau berwudu selama tidak ada hal-hal yang membatalkan. Karena kembali kepada hukum awal. Jadi dia bisa langsung mengerjakan sholat tanpa wudu selama tidak ada hal-hal yang membatalkan. Ulama yang menjadikan istishab sebagai sumber hukum adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang keempat, syaddu dzari'ah. Secara bahasa artinya menutup jalan menuju maksiat. Secara istilah artinya menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu baik yang berbentuk fasilitas
sarana keadaan dan perilaku yang mungkin membawa kepada kemudorotan, maka dilarang. Contoh, menjual benda tajam di daerah yang sedang bersengketa, menjual pisau, menjual gunting, itu diperbolehkan kalau dijual di pasar. Tapi kalau dijual di daerah yang sedang bersengketa, maka tidak boleh. Kenapa? Karena bisa menimbulkan efek yang lebih parah. Menonton pertandingan menggunakan taruhan. Kalau misalnya menonton sepak bola, diperbolehkan. Tetapi kalau menggunakan taruhan, maka dilarang karena sudah mengarah kepada judi. Itu yang dimaksud dengan menutup jalan menuju maksiat. Ulama yang menjadikan syatu dzari'ah sebagai sumber hukum adalah Imam Malik. Yang kelima, urf. Urf adalah adat atau kebiasaan. Yang dimaksud dengan urf adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Contoh, berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu. Ada yang misalnya tidak menggunakan akad tadi, boleh. Urf dibagi menjadi dua, urf sahih dan urf fasid. Urf sahih itu yang urf yang baik, boleh dilakukan. Kalau urf yang fasid itu urf yang rusak, tidak boleh dilakukan. Urf yang sahih misalnya akan membangun rumah, kemudian mengadakan, kalau istilah orang Jawa itu kenduren, itu diperbolehkan. Kalau urf yang fasid misalnya akan ujian, kemudian mendatangi dukun, bukan supaya pinter tapi minta diberi supaya bisa lulus, minta diberi jimat. Nah, itu tidak boleh. Itu urf yang fasid, tidak boleh dilakukan. Ulama usul sepakat bahwa urf yang sahih dapat dijadikan hujjah dan sarana dalam menetapkan hukum syara. Yang keenam, syar'u man qablana, ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad, seperti ajaran agama yang dilakukan pada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Contoh, khitan, puasa Daud, manasik haji, dan lain-lain. Khitan dulu berawal dari Nabi Ibrahim dan sampai sekarang tetap berlaku. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasakhnya, nasakh itu perubahan, maka berlaku pula untuk Nabi Muhammad. Yang ketujuh, madhab sahabi, pendapat sahabat. Pendapat sahabat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Contoh, pendapat sahabat Utsman bin Affan tentang bolehnya mengerjakan atau tidak mengerjakan sholat Jumat ketika hari raya jatuh pada hari Jumat. Misalnya hari raya Idul Adha kemarin jatuh pada hari Jumat. Ketika seseorang itu sudah mengerjakan sholat Id, maka boleh mengerjakan sholat Jumat, juga boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Itu pendapat dari sahabat Utsman bin Affan. Demikian anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.